Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Khafilah rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang tak terhingga, dan kita tidaklah diperintah untuk menghitungnya karena tentu tidak akan mampu kita untuk menghitungnya, tapi kewajiban kita adalah mensyukurinya dengan lisan-lisan kita, dengan anggota badan kita, dan juga dengan hati kita. Karena tidaklah sempurna syukur kecuali dengan memenuhi tiga rukun tersebut, yakni lisan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah dan pujian-pujian yang semisalnya. Kemudian anggota badan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, amal saleh, dan hati kita senantiasa meyakini bahwasanya segala kenikmatan tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Khafilah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, yang mana kalau hari Ahad ini hari Ahad terakhir di bulan Ramadan, karena hari Ahad depan sudah jelas pasti sudah masuk Syawal, sudah masuk Syawal. Entah tanggal Syawal 1 Syawalnya di hari Jumat atau di hari Sabtu. Sehingga ini adalah kajian Ahad terakhir yang di sini kita akan membawakan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Adapun untuk hari Rabu nanti kita akan menyampaikan pembahasan kitab Syama'ilul Muhammadiyah kayak karya Al-Imam At-Tirmidzi. Sehingga kitab Majlis Syahri Ramadan Mubarak di bulan Ramadan ini adalah pembahasan pertemuan terakhir, dan di sini kami ingin menyampaikan nasihat dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkaitan tentang khitamil a'mal, penutup amal. Khafilah rahimani wa rahimakumullah. Fadilatul Syekh hafizahullah taala setelah beliau mengucapkan hamdalah dan juga salawat, beliau di sini mengatakan la syakka anna khitamal a'mali lahu sya'nun 'azimun. Tidak diragukan lagi bahwasanya penghujung amal itu adalah sesuatu yang agung. Penghujung amal itu adalah sesuatu yang agung, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu dilihat akhirnya, dilihat penghujungnya, penghujung amal kita. Syekh kemudian mengatakan, kana salafu rahimahumullah yahtammuna bi khitamil a'mal. Para salafus saleh terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'i tabi'in dan imam-imam setelahnya, mereka sangat perhatian dengan penghujung amal mereka. Mereka mengusahakan agar akhir amal mereka adalah kebaikan, adalah penutup yang terbaik. Wa dzalika iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para salaf melakukan hal tersebut adalah dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa amalan biqaulihi ta'ala, di samping itu ya, ini merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim yarji'un. Dan orang-orang yang mereka diberikan apa-apa yang telah diberikan kepada mereka dari rizki, dari kemudahan, ya. Wa qulubuhum wajilat, dan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan keagungan Allah dan juga takut akan iqab Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin ya, mereka akan dikembalikan kepada Rabb-Nya. Mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika membawakan ayat ini kemudian beliau menyampaikan ya, sedikit tafsiran dari ayat ini. Wasafallahu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minin bi annahum tu'tuna ma atau minal a'malis salihah wa ta'ah. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman, orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka telah diberikan apa-apa yang telah diberikan kepada mereka berupa kemudahan di dalam mengerjakan amal saleh, berupa ketaatan. Ya. Kita tunggu jenak. Ya. Wal ijtihadi fil ibadat, dan kesungguhan mereka di dalam ibadah. Jadi kemudahan kita mengerjakan ketaatan, amal saleh, kita bisa bersungguh-sungguh, kita bisa mengerahkan daya dan upaya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan rizki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna min rabbihim subhanahu wa taala asyaddal khauf, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka ya, dengan sangat takut sekali, dengan penuh rasa takut ya. Bi annahum la yadruna, karena mereka tidak tahu, tidak bisa memastikan hal tuqbilat a'maluhum aula, apakah amalan mereka diterima atau tidak. Kita pasti paham di sini, siapa yang bisa ya, memastikan amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa hanya lakukan adalah berharap ya. Yang kita bisa lakukan hanyalah berharap. Adapun memastikan tidak bisa ya. Tidak bisa kita memastikan apakah amalan kita diterima. Walau kasura walau azuma, betapapun banyaknya, betapapun agungnya amal kita, ya, kita tidak bisa memastikan apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Madama lam tuqbal, ya. Selama itu kita tidak tahu pasti apakah diterima ataukah tidak, bahkan bisa jadi amalan yang banyak tersebut yakunu haba'an mansura, ya, akan menjadi debu yang lebur, ya. Wa yakunu ta'ban bila faidah, dan apa yang kita lakukan hanyalah capek saja tanpa ada manfaat. Itu bisa saja terjadi ya, pada amal yang kita lakukan. Ya, ketaatan yang kita lakukan ya, sebanyak apapun itu ternyata bisa jadi ditolak, tidak diterima. Ya, bisa menjadi sia-sia belaka, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya sama sekali. Kemudian saya melanjutkan, amma idza taqabbalahu Allah fa innahu walau kana qalilan fa innahu jalla wa ala yudha'ifuhu. Adapun jika Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ya, walaupun itu sedikit ya, dari amal yang banyak mungkin dilakukan oleh seorang hamba, Allah hanya menerima sedikit ya. Tapi amal yang sedikit ini kalau diterima ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan tersebut. Akan melipat gandakan pahalanya. Wa yuti min ladunhu ajran 'azima, dan akan memberikan kepadanya pahala yang besar atas ibadah yang diterima. Sehingga di sini perlu kita fahami, hendaknya kita senantiasa berusaha menjadikan amal kita adalah amalan yang diterima, yakni dengan memenuhi syarat diterimanya amal. Kita berusaha untuk senantiasa menghadirkan syarat diterimanya amalan tersebut, yang mana diantaranya adalah kita harus senantiasa ikhlas lillahi ta'ala ya. Kita mengerjakannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
mencari ridha, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk senantiasa mencocoki, menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini ya, melanjutkan innallaha firman, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi ya, sedikit pun ya. Tidak menzalimi seseorang sedikit pun. Wa in taku hasanah yudha'ifha. Dan apabila itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala terima, maka Allah akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Pahala yang besar. Jadi amalan ya, itu hendaknya menjadi amalan yang baik, amalan yang memenuhi syarat diterimanya amal. Tapi kita perlu fahami bersama bahwasanya amal ini ya, adalah sebab ya, sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai pengganti atas amal yang kita kerjakan ya. Jadi apa yang nanti kita dapatkan berupa balasan, kenikmatan ya, di surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah pengganti atas amal. Bukan pengganti atas amal, tapi itu adalah amal yang kita lakukan adalah sebab ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yathikul mu'min annallaha la yadhi'u ladaihi ajru 'amilin mahma qalla. Ya, seorang mukmin hendaknya dia senantiasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan dari seseorang dan akan memberikan pahalanya walaupun itu sedikit. Tadi dengan syarat amal yang dia kerjakan terpenuhi syarat ya, sah diterimanya sebuah amal. Dan fa'alaihi al-iktsaru minal amal, wajib baginya untuk memperbanyak amal. Wajib baginya untuk perbanyak amal. Jadi walaupun kita tidak tahu ya, apakah semua amal kita diterima ataukah tidak, tapi kewajiban kita adalah memperbanyak amal ya. Dan kita berharap semuanya diterima. Kalaupun tidak diterima, maka ada sedikit yang diterima ya. Walaupun sedikit yang diterima di situ, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan amal perbuatan kita. Wa alaihi ikhlas, dan wajib baginya untuk ikhlas. Wa alaihi bi husnir raja. Wa alaihi bi husnir raja billahi azza wa jalla. Hendaknya dia senantiasa memperbaiki pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia senantiasa berharap kepada Allah azza wa jalla. Wa adamil ya'si wal qunut, dan dia tidak boleh berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Ya. Tetapi hendaknya dia senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin ma'a dzalika la ya'jabu bi 'amalihi. Ya, di sini penting ya, bahwasanya jangan sampai kita takjub dengan amalan kita. Sebanyak apapun amalan kita, ya, sebesar apapun amalan kita, jangan sampai kita takjub. Ya. Kita berbangga terhadap amal yang kita kerjakan. Jangan. Au yatakasaru amalah, atau dia menganggap wah saya amalnya sudah banyak. Ya. Saya sudah mengantongi berapa keranjang pahala dari amalan. Jangan sampai seperti itu ya. Wa rubbama yakunu amaluhu katsir walakin fihi khalalun wa fihi naqsun. Karena bisa jadi amalnya tersebut iya betul banyak, tapi ternyata banyak bolongnya, banyak kekurangannya. Wa yatatabaqu ilaihi syai'un minal mufsidati wal munqisat ya. Karena sehingga dengan sebab kekosongan tersebut ya akan terdapat banyak kerusakan dan banyak kekurangan. Fahuwa yarqa'u hadzal khalal wa hadzal naqsa bil istighfar, dan dia butuh untuk menutup lubang tersebut, kekosongan tersebut, kerusakan tersebut dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh untuk menutupi kekurangan tersebut dengan
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu dan kita bahwasanya tidak boleh takjub, kita tidak boleh berbangga diri terhadap amalan kita, apalagi kita sampai merendahkan orang lain yang mungkin amalannya tidak seperti kita. Dia jauh sekali, malas-malasan mungkin, atau barangkali dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, kita jangan sampai merendahkan mereka. Maka saya di sini kemudian mengatakan fayuksirul insan minal istighfar fi khitamil a'mal wa khitamil ibadah. Maka hendaknya manusia memperbanyak istighfar di penghujung amal, di penghujung ibadah. Perbanyak istighfar di penghujung amal, penghujung ibadah. Mislu khitami syahri Ramadan, seperti di penghujung Ramadan ini, yang mana kita kurang lebih 5 atau 4 hari lagi kita bertemu dengan Syawal, kita menyelesaikan bulan Ramadan. Maka hendaknya di akhir-akhir ini kita senantiasa perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muslimul ladzi waffaqahu Allah li siyamihi waffaqahu Allah li qiyamihi. Maka seorang muslim yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berpuasa, maka Allah pun memberikan dan berikan taufik kepadanya untuk menegakkan amal ibadah berupa salat ataupun yang lainnya di bulan puasa tersebut. Alaihi ayyud bi'adzalika bil istighfari wal inkisari baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya dia mengikutkan kemudahan dia di dalam beramal tersebut dengan istighfar, dan dia betul-betul ingkisar, merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alla ya'tabira annahu addal amal ala wajhil matlub. Dan hendaknya dia tidak menganggap bahwasanya dia telah mengamalkan, telah menunaikan amal dengan sesuatu yang diharapkan. Istilahnya dia hendaknya tidak menganggap amalan tersebut itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita yakin amalan itu diterima. Tidak. Li'annahu la yadri, karena dia tidak tahu. Faqad yakunu bi'amali khalalun katsira, khalalun katsir, karena terkadang amalannya itu terdapat lubang-lubang yang banyak, kekurangan-kekurangan yang banyak. Fa'alaihi ayyuksiral istighfar, maka wajib baginya untuk berbanyak istighfar. Wa ya'tabira anna ma'amil amilahu qalilun fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya dia beranggapan, dia di dalam hatinya mengatakan bahwasanya amalnya itu sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun banyaknya amal yang kita kerjakan, tapi hendaknya kita beranggapan itu baru sedikit. Dan tentu faedahnya para ulama menjelaskan bahwasanya agar hal tersebut menjadi pendorong kita untuk lebih menambah amal, Jadi jangan sampai kita beranggapan amal saya sudah banyak, karena malah dikhawatirkan orang yang demikian akan malas, akan mencukupkan diri, tidak mau beramal lagi, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang merugi. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini mengatakan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kathrati amalihi wa ikhlasihi wa ijtihadihi yaqulu rabbih la uhsi sana'an 'alaika. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau adalah orang yang banyak amalnya, banyak ikhlasnya, banyak kesungguhannya di dalam beribadah. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabb-Nya, la ukhsi sana'an 'alaika, aku tidak menghitung pujian atasmu. Artinya dia senantiasa memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghitungnya. I'tirafan minhu bi taqsiri fi haqqi rabbih azza wa jalla. Ini sebagai pengakuan bahwasanya apa yang dilakukan itu baru sedikit, baru sedikit, sehingga butuh untuk memperbanyak lagi pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi ghairihi, maka bagaimana dengan selainnya, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya lebih memperbanyak lagi.
Wa haula'il ladzina wasafahumullahu bi annahum yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat, ya. Dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah diberikan apa-apa yang telah diberikan kepada mereka berupa kemudahan di dalam beramal saleh, wa qulubuhum wajilat, dan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'manuna min makrillah. Mereka tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang beriman hendaknya dia senantiasa merasa waspada dari makar Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai dia, ya, mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari melakukan ketaatan atau bahkan bisa jadi terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, dan Allah senantiasa menyayangi dia, merahmati dia, memberikan rezeki kepadanya, akhirnya dia tambah terjerumus, ya. Jangan sampai dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, ya. Orang-orang mereka mengatakan shallaina wa sumna wa adaina ma alaina. Kami telah salat, kami telah berpuasa, kami telah menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kami. La yaqulu hadza muslim. Maka seorang muslim tidak pantas untuk mengatakan perkataan ini. Jangan sampai kita di sini mengatakan saya sudah puasa salat wajib 5 waktu, nggak pernah meninggalkan sama sekali semenjak saya balik sampai sekarang. Misalnya saya senantiasa berpuasa penuh di setiap bulan Ramadan setiap tahunnya, ya. Jangan sampai mengatakan demikian. Saya telah membayar zakat, ya. Saya telah melakukan ini, melakukan itu dari amal-amal saleh. Jangan. Itu tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Lianna hadza i'jabun bil amal, karena ini adalah termasuk perbuatan ujub dengan amal, ujub dengan amal, ia bangga dengan amalan, ya. Padahal di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, ya, salasun muhlikatun, ada 3 perkara yang membinasakan seseorang, yang membinasakan pahala dan menyebabkan pahalanya hilang, habis, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Di antara ketiga hal ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang terakhir, ijabul mar'i binafsihi, ya. Bangganya seseorang dengan dirinya sendiri, bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Sehingga di sini hendaknya kita menghindari, ya, berbangga terhadap diri sendiri atas apa yang kita lakukan dari amal-amal. Apalagi kita tahu bahwasanya ternyata itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, tidak memudahkan kita, tentu kita tidak bisa melaksanakannya. Wa tazkiyatun linafsi, dan ini termasuk penyucian diri, ya, menganggap diri suci. Wa tazkiyatun lil amal, dan menganggap amalnya adalah amalan yang suci, ya, yang benar. Maksudnya menjadikan amalan tersebut itu yakin, oh sudah diterima, padahal belum tentu, ya. Fal muslimu mahma amila, dan seorang muslim bagaimanapun keadaan amalnya, fa innahu ya'tabiru amalahu qalilan fi haqqillah, maka hendaknya dia senantiasa menganggap amalannya baru sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana artinya di sini kita itu jangan mengingat-ingat amal yang kita telah lakukan, tapi hendaknya kita lupakan. Kita sudah mengerjakan ini, kita lupakan. Kita sudah mengerjakan ini, kita lupakan, ya. Jangan sampai kita malah mengungkit-ungkitnya, kita menceritakan kepada orang lain, ya. Karena kalau demikian khawatir bisa terjatuh ke dalam riya, kepada sum'ah. Jangan, ya. Jangan sampai. Tapi kita lupakan amal yang telah kita lakukan, agar tadi bersih, ya, selamat dari riya, ya. Kemudian agar kita juga termotivasi untuk memperbanyak amal lagi, karena ingatnya dia tidak ada amal atau baru sedikit saja, sehingga dia butuh untuk menambah amal sebagai bekal. Wa mahma amila fa innahu la yadri hal huwa sahihun am ghairu sahihin, ya. Dan, ya, seseorang, ya, bisa jadi dia beramal tapi dia tidak tahu apakah amal itu sahih, apakah amal itu tidak sahih. Ma'af ma yasru minal insan minas sayyi'at bilisanihi wa af'alihi wa tasarrufatihi. Betapa banyak manusia, ya, mereka melakukan perbuatan buruk dengan lisannya, dengan perbuatannya, ya, dan juga dengan apa-apa yang dia lakukan, ya, di dalam
kehidupan dunianya, fayasduru minal insan sayyi'atun katsira, maka muncul dari seorang manusia kesalahan-kesalahan yang banyak. Karena memang kita tabiat diciptakannya kita adalah sering berbuat kesalahan, Rubbama annaha taqdi ala amalihi aw tunqisuhu naqsan zahiran. Ya. Terkadang seorang dia bisa menyelesaikan sebuah amal. Ya. Bisa mengerjakan amal dengan sempurna sampai akhirnya. Tapi banyak hal-hal yang mengurangi kesempurnaan dari amal yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Ya. Fa'alal muslim ay ya'uda sayyi'atihi wa la ya'uda hasanatihi. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, maka hendaknya seorang muslim dia itu tidak menghitung, dia hendaknya menghitung keburukan-keburukannya, tidak menghitung kebaikan-kebaikannya. Artinya apa? Amal keburukan hendaknya dihitung, ya, agar dia di sini merasa bahwasanya keburukannya sangat banyak, diingat terus. Dari mulai dia balik, saya sudah melakukan ini, sehingga di dalam benaknya dia memiliki banyak dosa, sehingga dengan hal tersebut hendaknya mendorong dia untuk menghentikan perbuatan dosa, karena sudah betapa banyak dosa yang dia lakukan. Bukan menghitung amal, kalau amal hendaknya dilupakan supaya ingatnya masih sedikit dan butuh untuk banyak beramal lagi. Alal muslim ayyuhasiba nafsah, wajib atas seorang muslim untuk menghisab dirinya, kita menghitung keburukan-keburukan kita, maksudnya di situ yang dihitung bukan kebaikan-kebaikan kita, tapi keburukan-keburukan kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bijak yang mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa ya'uda sayyi'atihi wa dzunubah, maka hendaknya seorang menghitung kesalahannya dan dosa-dosanya. Wa yastaghfira wa yatuba, kemudian dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'udda hasanatihi, dan dia tidak menghitung kebaikan-kebaikannya. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan di sini mengatakan, fi khitami syahri kana salafus salih yuksiruna minal istighfari wa taubati ila Allah azza wa jalla wal khaufi min adamil qabul. Di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini, para salafus salih mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut kalau amalnya tidak diterima. Amalan yang dia kerjakan di bulan Ramadan yang sangat luar biasa, dilipat gandakannya pahala tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa mengerjakannya, dimudahkan oleh Allah, tapi mereka tetap ada rasa takut, khawatir amalannya tersebut ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu yajtahiduna fi Ramadan wa fi ghairihi, sehingga mereka akan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dan juga bersungguh-sungguh di selainnya, Summa yaqau alaihimul khaufu alla yuqbala minhum syai'. Mereka senantiasa merasa takut amalannya tidak diterima sedikit pun. Wa yastaghfiruna wa yatubun, mereka beristighfar, mereka taubat. Hatta ruwiya, sampai-sampai diriwayatkan kisah tentang mereka, annahum kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahra Ramadan. Sampai-sampai mereka diriwayatkan di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Mereka berdoa selama 6 bulan agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Fa idza ballaghahum iyyahu shamu wa qamu bil lail. Tatkala mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka mereka berpuasa di dalamnya, mereka qiyamul lail di dalamnya. Da'allaha sittata ashhur. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lagi. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, 6 bulan setelah Ramadan pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyataqabbala minhum syahra Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan tersebut.
Jadi di sini kita perlu untuk ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 6 bulan nanti ya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang bermanfaat bagi kita. Walaupun itu sedikit, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, diterima menjadi amal yang baik, menjadi amal yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini menyampaikan kepada kita ya, salah satu istilahnya di sini ciri atau tanda amalan seseorang itu diterima. Ya, walaupun kita di sini tidak boleh ya mengatakan saya telah mengerjakan ini dan amalan kita diterima di situ, tidak. Tapi di sini ada istilahnya busyroka, bergembira. Ya, ini cara agar kita mengetahui apakah amalan kita diterima, apakah tidak, sehingga kita tidak apa-apa merasa senang, tapi tidak perlu menceritakan kepada orang lain. Tidak perlu menceritakan kepada orang lain. Syekh mengatakan wa min alamatil qabul, ya, dan termasuk tanda-tanda diterimanya sebuah amalan fi Ramadan wa fi ghairihi, baik amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan maupun yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ya. Kata Syekh, itba'ul hasanati bil hasanat. Ya, mengerjakan kebaikan setelah mengerjakan kebaikan. Ya, artinya di bulan Ramadan kita mengerjakan kebaikan, maka di luar bulan Ramadan kita pun berusaha untuk mengerjakan kebaikan. Senantiasa kita isi hari-hari kita dengan amal saleh. Fa idza kanat halatul muslim ba'da Ramadan halatan thayyibatan yuksiru minal hasanati wal a'mali salihah, fa hada dalilun 'alal qabul. Apabila keadaan seorang muslim setelah Ramadan adalah keadaan yang baik, yang mana seorang tersebut memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal saleh, maka ini adalah dalil atau bukti bahwasanya amalannya diterima. Bahwasanya amalannya diterima. Ini adalah salah satu indikasi ya, bahwasanya amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma in kana al-aqsa, adapun kalau kebalikannya, yutbi'ul hasanat as-sayyi'at, dia mengerjakan keburukan setelah mengerjakan kebaikan. Ya, di bulan Ramadan dia luar biasa, salat waktu dijaga, kebaikan-kebaikan dia laksanakan, tapi di luar Ramadan dia tidak teruskan. Ya, fa idza kharaja Ramadan atba'ahu bis-sayyi'ati wal ghafalat wal i'rad. Dia melakukan keburukan-keburukan, kelalaian-kelalaian dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada dalilun ala adamil qabul, maka ini adalah bukti bahwasanya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Tapi hendaknya kita ya di sini ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan yang lainnya setelah bulan Ramadan yang mulia ini. Tapi sekali lagi kita sampaikan, kita ingatkan bahwasanya ya, kita tidak perlu berbangga diri, kita tidak perlu menceritakan hal ini kepada orang lain kalau keadaannya kita adalah demikian. Wa kullu insanin ya'rifu nafsahu min halih, dan setiap orang akan mengetahui keadaannya masing-masing ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Yang dulu fi halihi, dia bisa melihat pada keadaannya sendiri. Fa in kana haluhu ahsan falyahmadillah. Kalau keadaannya adalah baik, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat haluhu aswa. Kalau keadaannya ternyata lebih buruk ya, setelah Ramadan kau terjatuh ke dalam keburukan, kemaksiatan ya. Falyatub ilallah wal yastaghfirillah. Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza dalilun ala adamil qabul, karena ini ada termasuk tanda tidak diterimanya amal, wa dalilun alal ihmali wa tafrid, dan dalil atau tanda amalan tersebut itu sia-sia ya, tidak bermanfaat. Wa 'alal abdi alla yaqnata min rahmatillah. Walaupun demikian ya, misalnya kalau kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa setelah Ramadan ya, karena memang manusia itu mahalul khata wa nisyan ya, maka wajib bagi kita ya jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Saya menasihatkan fayughliqal baba bainahu wa bainallah wa yai'as min rahmatillah. Maka hendaknya dia jangan sampai menutup ya, diri ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya di sini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka berbuat berlebih-lebihan terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan menjatuhkan mereka dalam perbuatan diri mereka terhadap ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa alaihi bitaubah, maka wajib baginya untuk bertaubat, wal istighfar, dan beristighfar, wal audi ila Allah azza wa jalla, dan kembali kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Wallahu jalla wa ala yatubu ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Innahu tawwabur rahim, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang 25 Allah berfirman, dan dialah yakni Allah Subhanahu wa taala alladzi yuqbilu taubata, yang menerima taubat an ibadihi dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah mengampuni dosa-dosa, keburukan-keburukan, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Inilah nasihat dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ya, berkaitan tentang ya, Ramadan ini, yang mana hendaknya kita memperbanyak istighfar di akhir Ramadan ini ya. Kita tutup amal saleh kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apabila ada kekurangan, apabila ada cacat, ada yang lubang di dalam amal kita, maka akan ditutupi dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperbanyaknya, tidak ada batasnya, semampu kita ya kita lakukan dengan lisan-lisan kita. Apalagi istighfar itu adalah amal yang kita gunakan adalah lisan yang sangat mudah sekali ya, bisa jadi dalam satu detik kita bisa mengucapkan lebih dari sekali istighfar. Maka hendaknya kita memperbanyak, apalagi ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, beruntung ya orang yang mendapatkan catatan amalnya di situ ada istighfar yang banyak ya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan ya, pada kesempatan pagi yang berbarokah ini, insyaallah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, zikir kita, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita, dan yang lain-lainnya ya, dan menetapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tetap menjaganya, tidak menjadikan hilang ya, sia-sia belaka. Kita akhiri majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.